pemirsa dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Selsa Dan saya Ahmed dalam acara kesayangan kita Seni untuk Semua. Senang sekali rasanya saya dapat menemani pemirsa sekalian dalam episode pertama kita, tentunya dengan tema yang menarik dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Betul banget. Nah, pemirsa, apa sih yang ada di benak kita ketika mendengar seni tari tradisional? Di era modern sekarang nih, seni tari tradisional tuh kayaknya udah mulai gimana ya? Udah jarang digemari kan ya. sama anak muda. Nah, di Indonesia ini kan banyak banget ya kesenian itu. Beragam banget Betul. ya budayanya. Jadi sekarang kita akan menghadirkan narasumber. Jadi narasumbernya ini akan memberikan informasi ya bagaimana sih kita memupuk kebudayaan di era sekarang. Nah, langsung aja nih Sel, kita hadirkan ya tamu kita yang pertama. Halo, ya halo. Oke sahabat seni, sekarang kita sudah kedatangan tamu kita nih ya yang spesial banget tentunya. Nah, kita mungkin sapa dulu ya tamu kita saat ini ya. Boleh, Siang boleh. Kak. Siang Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Dek, baik. Sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Mungkin boleh perkenalan diri dulu. Ini Mas siapa dan Dek siapa? Oke, perkenalkan saya Rehan Majid, biasa dipanggil Majid. Saya jadi koordinator kegiatan di Yayasan Senyum Kita yang bertanggung jawab terhadap program tari di Senyum Kita. Kalau untuk adiknya boleh perkenalan diri? Nama saya Notifa Zainal Ferdi, sering dipanggil Eva. Dek Eva ya? Oke. Jadi sahabat seni, nah, tamu kita yang kali ini akan sharing-sharing pengalaman mereka dengan topik yang akan kita bahas yaitu tentang kebudayaan tradisional. Nah Betul mungkin banget. langsung banget aja ya kita ngobrol Langsung, boleh. bareng-bareng aja ya. Oke. Kita mau ngobrol dulu dari Kak Majid dulu ya. Oke sahabat seni, jadi saya sebelumnya tuh sudah mengenal Kak Majid tuh sebagai salah satu pengurus di Yayasan Senyum Kita ya Kak ya? Betul. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit Kak tentang Yayasan Senyum Kita itu seperti apa? Oke, jadi Yayasan Senyum Kita itu awalnya bentuknya tuh komunitas. Oke, komunitas. Jadi belum lembaga ya. Tahun 2009 itu kita bentuknya komunitas. Lalu kemudian secara perlahan mulai dari 2015 sampai nanti di 2020 kita mulai menyusun legalitas mulai dari Kementerian Sosial sampai Kemenkumham gitu. Dan fokus utama dari Senyum Kita itu sebenarnya pemberdayaan melalui pendidikan anak-anak dan pemuda. Lebih spesifik lagi yatim piatu atau duafa gitu. Mantap banget ya Sel, yang mulia banget ini Mulia Senyum Kita banget nih. ya komunitasnya ini. Kalau untuk Kak Majid sendiri nih di komunitas Yayasan Senyum Kita ini sebagai apa? Oke. Kalau di Senyum Kita itu nanti ada banyak divisi. Oke. Salah satu divisi yang saya masuk adalah lembaga kesejahteraan sosial. Jadi ini adalah divisi yang akan langsung berhadapan dengan dampingan kami, adik-adik, lalu kemudian penyusunan program pemberdayaan. Nah kebetulan saya menjadi koordinator program pemberdayaannya, salah satunya nanti program tari, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk Kak Majid sendiri, motivasi awalnya bergabung dengan Yayasan Senyum Kita sendiri itu alasannya apa Kak? Oke. Awalnya memang sebenarnya Yayasan Senyum Kita tuh saya daftar sebagai karyawan, saya bekerja. Di Yayasan Senyum Kita saya bekerja. Tapi memang pada perkembangannya saya nggak bisa bohong bahwa ada rasa simpatik terhadap Oke. apa yang dikerjakan oleh Senyum Kita. Tadi kayak Mas yang tadi bilang bahwa memang ada banyak pekerjaan yang bisa dikatakan mulia bagi Iya. saya terdorong untuk terlibat dalam kegiatan seperti ini. Oke. Seperti itu. Apalagi aku cek di sosmednya juga banyak banget acara-acara Betul ya banget. kayak buat adik-adik yayasan, Iya. buat banyak orang di luar sana, Iya, iya, betul. bantuan-bantuan. Kalau tujuan didirikannya yayasan sendiri kan sebagai penyalur beasiswa dan bantuan. Nah, tapi di yayasan ini kan juga ada kegiatan yang menunjang kreativitas adik-adik Betul, yayasan. betul. Mungkin boleh diceritain ke pemirsa di rumah. Jadi Senyum Kita itu memang punya program unggulan, itu namanya Beasiswa Sehati. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang tadi saya sebutkan kategorinya, yatim, piatu, difabel, dan lainnya. Tapi Yayasan Senyum Kita juga nggak mau kemudian cuman memberi dan akhirnya menimbulkan perasaan bagi penerima tuh menunggu aja gitu. Jadi kita nggak mau logikanya ngasih Iya, gitu. iya. Kami maunya pemberdayaan. Oke, jadi diberdayakan ya. Betul sekali. Jadi selain dikasih, kita dorong apa nih program. Nah salah satunya tari. Jadi kita melakukan assessment, program-program apa aja atau minat adik-adik kita ini apa sih? Ternyata banyak yang minat sama tari.
Dari data itu kemudian kita olah gimana caranya kita bikin kelas, kita bikin satu program supaya anak-anak yang suka nari bisa mengembangkan minat bakatnya. Akhirnya terciptalah program Semangat Tari seperti itu. Oh iya. Jadi program Semangat Tari ini bagus banget buat Bagus, adik-adik bagus ya, banget karena lah. menumbuhkan rasa cinta tanah air juga Betul. dan melestarikan kebudayaan tari tradisional iya. gitu. Nah kalau untuk dari Yayasan Senyum Kita ini kan juga ada berbagai event ya Kak ya. Betul. Nah kalau event-event sendiri yang aku tahu kemarin sih Setia Fest itu. Betul. Nah mungkin ada event lain atau event yang belum diselenggarakan mungkin yang mungkin bisa di-share ke teman-teman di rumah biar mereka bisa ikut bergabung juga. Oke, boleh. Jadi kemarin terakhir Setia Fest. Iya, Setia Fest. Setia Fest itu adalah pementasan yang awalnya fokusnya itu buat adik-adik di panti asuhan. Oke. Kita tahu banyak perlombaan di Jogja itu banyak banget, tapi yang kasih akses buat adik-adik kita di panti itu nggak banyak. Jadi Senyum Kita pengen buat satu kegiatan yang inklusif aja buat adik-adik panti asuhan. Itu udah terselenggara kemarin ya. Terus kemudian nanti di bulan Ramadan kita ada namanya Senyum Ceria Ramadan. Senyum Ceria Ramadan. Seru Bagus banget ya. Bagus banget Seru namanya. banget. Nanti itu akan diadakan di salah satu hotel, kita belum tahu hotel mana. Kalau tahun kemarin di Alana. Nanti kita akan ada buka bersama, kita ada tausiah dan ada lomba-lomba sederhana lah, kurang lebih kayak gitu. Seru banget itu nanti. Gitu. Ini Mas, mungkin saya mau tanya ya dari yang sudah dijelasin kan, seru banget lah. Pokoknya Yayasan Senyum Kita nih oke banget nih. Oke banget ya. Di setiap institusi, organisasi dan segala macam itu kan pasti ada visi misi ya Mas. Yes. Kalau untuk Yayasan Senyum Kita sendiri tuh visi misinya yang utamanya banget itu apa Mas? Oke, kalau visinya sebenarnya itu kita mendorong pemuda itu atau anak-anak dampingan kami itu punya mindset peduli, Oke, peduli, mandiri, mandiri, kreatif, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Keren gokil sih banget, ini. gokil banget ya. Jadi kami melihat ini 5 aspek dasar di dunia modern hari ini ya, di mana arus informasi sangat kencang. Kalau kita nggak punya wawasan global, susah juga kita berkembang. Betul Jadi kita banget, betul dorong banget. teman-teman adik-adik kita untuk terbuka pada informasi dan pengetahuan baru itu sih. Itu salah satu arahan manners dan attitude buat kita juga Iya, ya, iya, Matt. iya. Asik, jadi pengen. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke Deva ya? Adiknya ya, Deva. Ah, Oke, aku mau tanya ini aja sih seputar hobi narinya kan ya. Mulai narinya tuh sejak kapan, Deva? Sejak kecil dari Sejak TK. kecil ya? Dari Dari TK TK. ya? Keren sekarang banget kelas ya. berapa? Kelas 5. Kelas 5? Lama. Keren banget ya, dari Keren kecil banget. udah nari Dari TK ya. udah nari. Dari kecil udah nari. Seneng gak sih nari? Suka Suka ya. Sukanya di bagian apa? di bagian kalau nari kan sukanya ada banyak temen jadi bisa kenalan. Oh, iya, benar-benar rame ya nambah di temen tuh sanggar ya. nari. Kalau Deva sendiri kan dari TK sampai sekarang masih nari kan? Nah, tarian yang paling disukai tari apa? Seperti Ayu sama Wulan Suno. Kenapa tuh? Kenapa tuh Suka nari itu tarian kenapa? itu? Soalnya lebih berkreasi. Berkreasi. Oke, Iya. oke. Terus kan Deva ini ya berarti udah sering pentas kan? Udah sering pentas, udah sering tampil. Perasaannya kalau mau tampil tuh gimana? Deg-degan atau gimana? Kadang deg-degan, kadang senang. Ada yang seneng Kadang ya. seneng. Oh, pakai kostum baru, make upnya bagus ya kan? Pakai properti rame, iya. Terus Deva nih nanti cita-citanya kalau gede mau jadi apa nih? Mau jadi dokter gigi. Asik, jadi dokter gigi. Tapi masih sampai besar nanti masih mau nari nggak kira-kira? Masih Belum dong. tahu sih. Belum tahu Belum ya. tahu ya, lihat besok ya. Lihat besok. Oke. Terus kalau Deva lagi di sanggar nih, kan bareng-bareng sama banyak kakak-kakak nih. Ada nggak salah satu kakak yang bikin Deva kayak, ih aku pokoknya mau nari sampai kayak Betul. kakaknya ini? Ada? Ada. Boleh disebutin nggak namanya? Kak Nabila. Kak Nabila ya. Oke. Kak Nabila kalau lihat ini, Diidolain loh. sama diidolain Deva. loh sama Deva loh. Keren banget. Terus ini nih, kalau misalkan lagi nari kan kebetulan aku juga kan penari nih, aku break dance. Kalau di aku tuh biasanya sebelum latihan tuh masih suka pemanasan biar kita nggak cedera dan lain-lain kan. Deva juga kayak gitu juga kalau sebelum nari ada Iya. pemanasan dulu. Oh iya. Biar nggak capek gitu ya. Bagus tuh, penting banget ya Bagus banget teman-teman. ya. Nah, oke, sahabat seni, jangan kemana-mana ya. Di segmen berikutnya tuh kita juga akan bincang-bincang sama tamu kita yang selanjutnya, yang pasti bakalan seru juga Ya, nih. nggak kalah spesial. Yes, betul. Oke. So, stay tune. Stay tune. Sendiri nih memulai karir di bidang kesenian tari ini sejak kapan sih Bu?
banget. Lama banget ya. Baru 1 tahun yang lalu mau lulus, udah mau sudah ya. Terima kasih masih bersama dengan kami pemirsa dalam acara Seni untuk Semua. Nah, setelah ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang pertama, kita mau lanjut nih ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang kedua. Ada siapa nih, Sel? Langsung aja kita sambut tamu kita yang kedua. Silakan masuk, Ibu. Yuk. Ya. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Nah, sahabat seni, jadi tamu kita yang kali ini adalah pelatih tari dari Yayasan Senyum Kita nih. Nah, mungkin Ibu bisa perkenalan buat pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Ninik Karni yang beralamat di Ndongkelan Kauman dari Sanggar Tari Yoso Budoyo yang selama ini mengampu di Senyum Kita. Gitu. Oke. Jadi sebelumnya saya tuh udah mengenal Ibu Nuni ini sebagai pelatih tari di Yayasan Senyum Kita ya, Bu ya. Iya, Nah, betul. Kalau dari Ibu Nuni sendiri ini memulai karir di bidang kesenian tari ini sejak kapan sih, Bu? Udah lama banget. Udah lama banget ya. Boleh diceritain Iya, mungkin boleh. pengalamannya. Pengalaman saya itu kalau menari udah dari kecil memang. Tapi ketika mulai mengajar, saya itu mengajarnya tahun 2004. Lama banget tuh. Mulai Baru resmi lahir mengajar. kita ya, Iya. baru Di- lahir. apa istilahnya mendapat apa ya, amanah menjadi guru tari itu baru tahun 2004. 2004, oke. Iya. Kemudian berjalan lambat laun, akhirnya ketemu dengan Yayasan Senyum. Nah, Itu tahun Yayasan berapa itu, Senyum Bu? Itu baru 1 tahun yang lalu. Baru 1 tahun yang lalu, Iya, oke. baru 1 tahun yang lalu. Tapi 1 tahun yang lalu itu istilahnya sudah penuh makna, jelasnya gitu. Iya, udah lama banget kita mulainya. Jadi waktu awal bergabung dengan Yayasan Senyum Kita ini, Bu Nini ini diajak atau gimana? Oh, ceritanya Ceritanya. panjang. Ceritanya begini, saya itu punya salah satu murid di Sanggar. Kebetulan anak Sanggar saya itu juga anak dari Senyum, ya dari Senyum ya. Jadi mungkin menceritakan ke kakak-kakaknya bahwasanya saya ikut Sanggar Tari Yoso Budoyo begini-begini. Kemudian mungkin dimasukkan dalam program mereka. Jadi setelah itu dimunculkan ada program dari Senyum untuk menari. Oh Gitu. iya. Jadi Bu Seperti Nini itu. ini direkomendasikan ya istilahnya Betul, ya. betul Oke. sekali, seperti itu ceritanya. Jadi tadi aku dengar juga Bu Nini bilang Sanggar Yoso Budoyo. Mungkin boleh diceritain itu sanggar yang didirikan sama Bu Nini sendiri ya? Iya betul. Oke, boleh diceritain. Sanggar Yoso Budoyo itu diambil dari nama bapak saya yang memberi nama, namanya Pak Yoso bapak saya itu. Kemudian dinamakan Sanggar Tari Yoso Budoyo itu berdiri tanggal 9 Januari 2004. Udah lama banget kan? Lama Kalau ya, 2004. iya, misalnya kalau
orangnya tuh udah gede, udah mahasiswa, udah mau lulus, udah mau sudah kayaknya ini. Seperti itu. Jadi didirikan tahun 2004 sampai sekarang masih ada ya Bu? Masih beroperasi? ya, masih sekarang malah jadi 2 cabang. Ada di Bantul dua sama cabang, di nambah kota. Iya. Udah sangat berkembang berarti ya Bu ya? Betul. Kemudian sanggar kami juga dua-duanya sudah terdaftar di NIK, di Dinas Kebudayaan. Wah, udah didaftarkan. Berarti udah resmi sebagai sanggar tari. Betul. Kalau di Bantul kita beralamat di Dongkelan, Kauman, Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Kemudian kalau di kota tempatnya itu di Langnasran Kidul 43B, Panembahan, Kraton. Gitu. Boleh dicatat mungkin untuk pemirsa di rumah Ya, yang ya. mencari sanggar tari untuk Kalau belajar mau tari belajar ya. tari, boleh sanggar langsung ininya. ke Ibu Nini. Setiap saat kita menerima sesi iklan-iklan. Boleh. Kalau ngomongin tentang tarian ya Bu ya, kalau dari Bu Nini sendiri tuh punya karakter tarian yang lebih ke original aslinya atau yang kayak tari kreasi yang mungkin Bu Nini pernah bikin tarian sendiri malahan? Oke, bisa. Kalau dari sanggar yang kami ajarkan itu ada 2 jenis tarian. Yang jelas itu tari tradisional ya. Tari tradisional itu ada 2 jenis, jadi tari klasik dan tari kreasi baru. Kalau tari klasik itu yang berkembang di sekitar keraton itu ya, itu sudah ada pakemnya, saya tidak bisa merubah apa, itu kita ajarkan tetap karena itu warisan budaya ya dari keraton, tetap kita ajarkan. Kemudian tari kreasi baru, saya juga mempelajari yang sudah ada, tetapi saya juga membuat karya sendiri. Ketika ada LSN, ketika misalnya ada program apa yang harus sampaikan, misalnya kemarin adik-adik senyum yang mau pentas itu, yang dipentaskan di TBY itu juga karya saya, gitu. Yang di Dunia Cemeti Ayu kemarin juga karya saya seperti itu. Oke. Nah, lanjut Ibu. Menurut Ibu, gimana sih Bu perkembangan seni tari di zaman sekarang ini Bu? Kan sekarang era globalisasi, kemajuan teknologi. Terus Ibu ngelihatnya itu anak-anak muda itu masih ada nggak sih Bu ketertarikan belajar tari tradisional gitu Bu? Memang ada pengaruh dari budaya Barat ya. Pasti Tetapi usaha kita sebagai seniman yang benar-benar memperjuangkan untuk tradisionalnya, tetap banyak sekali orang-orang yang tertarik dengan seni itu. Nyatanya di Bantul itu ada 57 sanggar tari yang tradisional. Oke. Ya, seperti itu. Kalau di kota juga banyak, lebih dari 30 juga. Seperti itu. Jadi banyak sekali anak-anak yang sekarang ini mempelajari seni budaya yang tradisional. Sekolah juga sangat mendukung seperti itu, karena sekolah itu untuk program seni budaya itu dimasukkannya seni tari yang tradisional, bukan dari kebarat-baratan. Nah, sekolah kan sangat mendukung hal itu. Gitu. Jadi anak-anak yang di sekolah itu pasti semua mengenal tari tradisional. Saya yakin itu. Oke Bu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Pesan untuk generasi muda itu apa Bu terhadap seni tari tradisional Bu? Iya, pesan untuk generasi muda, cobalah kalian mencintai budaya sendiri. Dengan mencintai budaya sendiri, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mencerminkan hal-hal yang ada di diri kita. Misalnya dengan tari tradisional, tari kita yang lebih anggun, tari kita yang lebih klasik, mencerminkan dari budaya kita sendiri. Jadi kita itu istilahnya punya apa ya, mindset bahwasanya oh orang Indonesia seperti itu, punya ciri khas Ya, seperti betul, itu. betul. Kita pokoknya kita harus bisa melestarikan kebudayaan kita. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya kita hari ini. Mantap banget ya Sel, kita dapat insight dari Bu Nini terhadap tari tradisional ini. Oke semuanya, ini akhir dari acara kita. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan terima kasih kepada kru yang sudah bertugas. Terima kasih juga kepada Bu Nini yang sudah membagikan pengalamannya buat kita semua. Semoga sama-sama. inspirasinya nanti boleh sampai ke teman-teman pemirsa di Ya rumah. betul. Ya, terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Lestari budaya. Oh ya gitu, kita ulangin kali ya. Gimana Bu? Gimana Bu? Salam budaya, lestari budaya. Asik. Oke, saya Ahmed Saya Selsa. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Selanjutnya, bye.
Wah, sayang sekali sahabat seni, waktu kami menemani sahabat seni sudah habis. Tentunya nggak lupa kita ucapin terima kasih buat semua narasumber yang sudah hadir hari ini ya Sil ya. Iya bener banget. Nah ternyata sahabat seni banyak sekali orang yang masih peduli tentang kebudayaan tradisional Iya, nih. betul banget. Seperti apa? Seperti Mas Majid yang berkontribusi dalam Yayasan Senyum Kita dan juga seni tradisional. Dan dia juga itu masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan edukasi yang lainnya ya Sil ya. Iya bener banget. Dan juga Bu Nini yang sampai sekarang masih memperjuangkan kebudayaan tradisional agar dapat terus dikenal oleh generasi muda. Iya, betul banget. Nah, semoga episode yang kali ini dapat mengedukasi serta menginspirasi sahabat seni semua di rumah untuk terus dapat melestarikan kebudayaan tradisional. Yes, oke, baiklah. Saya Ahmed Dan saya Selsa. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tidak lupa juga untuk penyedia tempat yaitu Salsa Salsa Selatan. Selatan. Oke, sampai jumpa di episode Selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih. Bye.